Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten kedua hari ini, saya ingin kembali membahas pertandingan dari Euro 2024. Kali ini pertandingan dari grup D antara Belanda versus Prancis yang berakhir dengan hasil imbang 0-0. Dengan hasil akhir ini berarti persaingan di grup D semakin ketat karena di pertandingan lainnya Austria berhasil menang atas Polandia dengan skor 3-1. Dan yang menarik teman-teman, hasil imbang tanpa gol ini merupakan hasil pertama di Euro 2024 karena di pertandingan-pertandingan lainnya selalu ada gol yang tercipta. Padahal yang bermain adalah dua tim unggulan yang juga menjadi favorit untuk menjadi juara dari Euro 2024. Bagi saya, Prancis adalah salah satu favorit untuk menjadi juara. Mungkin bagi teman-teman Belanda adalah salah satu favorit untuk menjadi juara. Tapi sangat disayangkan kan bahwa tidak ada pemain yang bisa mencetak gol di pertandingan dini hari tadi. Dan bukan berarti ada tim yang bermain defensif, sama sekali tidak. Karena dua tim ini istilah kerennya jual beli serangan. Bahkan ada beberapa saves yang harus dilakukan oleh penjaga gawang dari Belanda, Bart, dan juga penjaga gawang dari Prancis, Mignon, untuk bisa menggagalkan upaya para pemain tim lawan untuk mencetak gol. Tapi seperti yang kita pahami bahwa masalah dari timnas Belanda dan juga Prancis di Euro kali ini adalah dari segi finishing. Karena di first match Prancis lawan Austria, sebetulnya mereka bisa menciptakan selusin peluang yang berbahaya. Tapi gol yang dihasilkan di pertandingan tersebut adalah karena gol bunuh diri dari pemain Austria. Artinya Prancis pun punya masalah dalam urusan melakukan finishing. Padahal di pertandingan lawan Austria, Mbappe bermain. Di pertandingan dini hari tadi kan Mbappe tidak diturunkan. Jadi tanpa Mbappe bukan berarti Prancis tidak bisa menciptakan peluang. Bisa. Tapi Griezmann ini kan yang di luar dugaan tidak bisa melakukan finishing. Sama juga dengan Thuram. Padahal permainan Prancis itu ya tidak seperti lawan Austria, mereka full attack. Tapi mereka efektif juga bisa menciptakan peluang dan mereka lebih lama menguasai bola. Tapi kan ini yang sangat disayangkan, finishing. Sedangkan dari Belanda, lawan Polandia mereka bermain bagus. Tapi di pertandingan dini hari tadi mereka sedikit kesulitan untuk menguasai bola terlalu lama. Karena Prancis itu sebetulnya menang di tengah. Dengan adanya Tchouaméni dan juga Kanté, ini dua gelandang pekerja yang memang luar biasa kinerjanya di pertandingan dini hari tadi. Maka itu kan seperti yang pernah saya jelaskan sebelumnya, sangat disayangkan Frenkie de Jong tidak bisa bermain di Euro kali ini. Jadi mereka tidak ada breaker di lini tengah. Walaupun de Jong memang lebih ofensif, tapi jika ada de Jong dia bisa mengorganisir permainan di lini tengah. Dan yang menariknya dari starting lineup, masing-masing tim ya membuat satu perubahan, artinya Ronald Koeman dan juga Didier Deschamps membuat satu perubahan saja di lineup tentu untuk menjaga chemistry di antara para pemain. Seperti di Belanda yang kali ini bermain adalah Frimpong ya, pemain yang punya speed ya di sebelah kanan itu, pemain yang bermain di Bayer Leverkusen, menggantikan Weerman ya, kalau saya tidak salah ya, gelandang ya Weerman. Sedangkan di Prancis, nah tanpa Mbappe justru yang diturunkan untuk bisa mengisi posisi dari Mbappe, tentu ada banyak pilihan. Sebetulnya kan ada banyak pilihan bagi Didier Deschamps ya, tapi Didier Deschamps sangat berhati-hati untuk menurunkan pemain di pertandingan ini karena terlihat dari starting lineup dia memilih banyak pemain yang memang punya kemampuan defensif yang baik, ya kan? Tapi kali ini dia memilih Marcus Thuram, dia memilih Antoine Griezmann, Rabiot, Tchouaméni dan juga Kanté serta Ousmane Dembélé. Artinya memang Griezmann sangat berhati-hati untuk memilih pemain di pertandingan ini karena memang absennya Mbappe, mereka perlu menjaga flow of the ball ke depan. Maka itu untuk pertandingan ini dia memainkan Tchouaméni untuk bisa menjadi benteng di lini tengah bersama juga dengan Kanté. Karena biasanya Mbappe itu kan akan turun juga ya, menjemput bola ya. Jadi dia taruh dua gelandang bertahan untuk bisa mengantisipasi juga ball possession dari Belanda. Maka itu para pemain Belanda tidak bisa lama menguasai bola, tapi Belanda lebih banyak menciptakan peluang. Nah ini masalah dari timnas Belanda. Seperti timnas cabang nih. Kalau timnas Belanda kan dikatakan timnas pusat. Nah timnas cabang dan timnas pusat kan sama-sama nih. Ya kali ini tidak punya striker predator. Sulit banget untuk melakukan finishing, padahal secara keseluruhan peluang mereka lebih banyak. Walaupun Prancis juga banyak peluang yang berbahaya, sekitar 3 ya. 2 diantaranya kalau nggak salah dari Griezmann. Jadi memang masalah finishing dari kedua tim ini terlihat di pertandingan dini hari tadi, padahal mereka tidak bermain defensif. Dan dari flow of the game memang Prancis ini sangat menakutkan ya cara bermainnya ya, karena para pemain mereka dengan menguasai bola di tengah itu bisa cepat mengalirkan bola ke depan, cuma memang tanpa Mbappe bola itu lebih sering diberikan kepada Dembélé atau juga Thuram. Griezmann ini pintar mencari ruang. Maka itu beberapa kali Griezmann itu mendapatkan peluang pada saat dia berada dalam free position. Cuman sayang kan dia tidak bisa melakukan finishing. Sebaliknya dari Belanda dengan efektivitas yang mereka bangun untuk merancang serangan dengan cepat, dengan memainkan one touch passing, itu yang bisa membuat mereka membuka pertahanan dari Prancis. Tapi saya melihat peran dari Depay kurang baik ya
di 2 pertandingan ini ya, sulit banget ya bagi dia ya untuk bisa mendapatkan peluang ya. Walaupun dia bekerja keras, Gakpo juga sama seperti itu. Dan memang ada upaya dari Koeman kemudian memainkan lagi Weghorst, tapi ya saya tidak melihat ada suplai bola yang berbahaya kepada Weghorst. Walaupun ya dia adalah coba untuk menciptakan peluang. Jadi memang masalah dari Belanda itu adalah mereka tidak punya striker predator di depan. Kalau Prancis ini sebetulnya kan punya Mbappe yang bisa mencetak gol, Griezmann dan juga Thuram dan juga Dembele, tapi finishing mereka memang nggak bagus. Dan saya melihat Prancis kekuatannya juga berada di lini pertahanan mereka. Saliba, Upamecano, wah bagus sekali. Meskipun beberapa kali mereka kalah cepat dari para pemain Belanda. Jadi para pemain Belanda tuh di depan sebetulnya punya speed juga. Dan saya juga melihat Belanda sebetulnya tinggal menunggu waktu saja mencetak gol, karena dengan efektivitas mereka membangun transisi, ya mereka cepat sekali membangun transisi karena one touch passing. Mereka menciptakan lebih banyak peluang yang berbahaya. Bahkan saya melihat beberapa pemain mereka seperti Xavi Simons ini kan sangat liar pergerakannya. Gakpo juga sama. Dan saya kira itu gol loh dari Simons di menit ke-70. Saya melihat itu gol. Bahkan Simons juga sudah selebrasi. Cuma kemudian wasit ya yang di atas lapangan itu sudah menganulir. Kemudian ada pengecekan dari ruang VAR yang cukup lama. Saya pikir mungkin akan 10-15 menit, tapi ternyata 5 menit ya, biasanya kan 2-3 menit udah selesai, di atas 5 menit lah, mungkin 6 menit atau 7 menit, saya gak hitung gitu, pokoknya lama juga. Padahal kalau saya lihat di replay, ya betul Dumfries itu berada dalam posisi offside, tapi dia tidak mengganggu visi atau penglihatan dari Mignon, ya, yang coba untuk melakukan save dari tembakan Xavi Simons. Dan memang Mignon tidak bisa melakukan save tersebut, dia sudah jatuh, tapi dia tidak bisa melakukan save tersebut, dia coba untuk melakukan save, tapi dia gagal. Artinya Dumfries itu walaupun berada dalam posisi offside, tapi dia tidak interfere with play. Dia tidak ikut terlibat dalam permainan. Dan dia tidak ada menghalangi Mignon. Cuman saya bingung, kenapa dia anulir? Ya offside, tapi kan kalau tidak terlibat seharusnya itu gak gol. Nah ini yang merugikan bagi Belanda. Padahal secara permainan saya melihat mereka jauh lebih efektif di match ini. Terlepas dari kesulitan mereka melakukan finishing. Tapi saya melihat back dari Belanda, ini gak gampang juga ditembus loh. Van Dijk dan juga De Vrij. Cuman kadang-kadang mereka out of position ketika para pemain Prancis melakukan tusukan-tusukan penetrasi individu. Nah, ini yang harus mereka jaga nanti lawan Austria. Tapi overall teman-teman, saya enjoy. Ya, saya menikmati jalannya pertandingan dini hari tadi karena yang enak kita nonton itu adalah dua tim ini berani bermain terbuka, dan seandainya Mbappe bermain, mungkin juga dia bisa menjadi pembeda karena memang yang dibutuhkan di pertandingan dini hari ini, ya dini hari tadi adalah finisher. Karena kalau dari segi peluang, dua tim ini menciptakan banyak sekali peluang. Nah, ini yang menjadi masalah juga bagi beberapa tim seperti Portugal, Inggris ya. Dari segi finishing tuh mereka lemah banget. Beda dengan Jerman. Memang Jerman berhadapan dengan tim-tim yang masih lemah, tapi finishing mereka kan bagus walaupun lawan-lawan mereka adalah tim yang lemah. Dan kita juga masih nunggu Portugal ya. Nanti kalau nggak salah Portugal akan lawan Turki. Nah, ini seru juga nih di pertandingan nih. Ini big match nih di grupnya Portugal nih, dan kita menunggu juga apakah si R7 ya kalau gak bisa cetak gol ya minimal berikan assist dong. Masa mau kalah dari Messi sih? Jadi nanti kita nonton teman-teman pertandingan Portugal lawan Turki. Teman-teman sering bertanya kepada saya gimana prediksi, gimana hasil akhirnya kira-kira seperti apa. Nah kalau menurut saya Portugal lawan Turki kemungkinan akan berakhir untuk kemenangan Portugal. Saya mengatakan kemungkinan bukan pasti. Jadi teman-teman kita tunggu saja apakah Portugal bisa menang lawan Turki. Karena menurut saya ya Portugal dari segi materi pemain memang jauh lebih unggul daripada Turki. Walaupun Turki punya banyak pemain muda dan pelatih Turki juga saya melihat Montella meminta para pemainnya untuk lebih banyak membangun serangan dari kedua sektor sayap, dan menarik untuk ditunggu juga permainan dari Arda Güler ya, pemain asal Real Madrid yang memang kita tahu punya eksplosivitas dalam membangun serangan. Jadi kita enjoy saja teman-teman pertandingan nanti malam antara Portugal versus Turki, dan tentu saya akan memberikan review dari pertandingan tersebut besok sore. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.